Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur. Mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Sahibul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga segenap para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. الفاتح مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم وعلي بيد سيدنا أحمد بن إسحاق وشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصوله وكلهم رحمن سقا أهل من شيخ أبو المخضر سيدنا عبد الله بن سعد الدروسي جعفر بن محمد الدروسي عبد الله بن أبو بكر الدروسي عبد الله بن أبو بكر عطاس وصوله وفرنا أبي عبد الرحمن التصايب راتب سيدنا سعد بن عبد الله البارس وسيدنا شيخ فخر الجير بكر بن سالم سيدنا أبي عبد الله بن عمر الشاطري حسن بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ووصولهم وفورهم من الرسول معلف هذا الكتاب أبي أحمد ووصولهم وفورهم كل على ذنب والفريد ولتريم الله وصاحب الإناد أن الله يدرجات في الجنة بركات مصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Ya, perkara yang membatalkan wudu arba'atu asya ada 4. Ya, lihat bawahnya, paling bawah. Al makna annal asbab allati yantahil wudu biwujudi wahidin minha. Sesungguhnya sebab-sebab yang dapat membatalkan wudu kita, ya, apabila ada salah satu daripada yang 4 tersebut. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Ya, al-khariju min ahadis sabilain min kubulin au duburin. Ya, rihun au ghairuhu illal mani. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu kita adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 lubang. Min kubulin, baik dari kubul, lubang depan, au duburin, atau lubang belakang. Rihun au ghairuhu, baik yang keluar itu berupa rih, kentut, angin,
au ghairuhu atau selain kentut, ya selain angin, illa al-mani, terkecuali al-mani, kecuali mani. Ya, nah ini tidak batal. Ya, jadi yang pertama saya ulang, al-kharij min ahadis sabilain min kubulin au duburin, itu keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang, baik dari lubang belakang maupun lubang depan, baik yang berupa angin atau selainnya, illa al-mani, terkecuali al-mani. Al-makna annal awal min nawakidil udu khuruju syai'in min kubulil hayyil wadih, yaitu keluarnya sesuatu dari kubulin, ya, dari kemaluan depan, ya, orang yang hidup, al-wadih, ya, yang hidup yang jelas, au duburihi, atau dari lubang belakang, ya, mu'tadan kana kharij, ya, baik yang biasa keluar maupun yang nggak biasa. Seperti apa contohnya? Kabaulin, yang keluar dari depan adalah seperti kencing. Wa ghaitin, yang dari belakang adalah ghaid, ya, kotoran kita. Wa rutubatin, ya, dan juga keputihan, ya, wa rutubatil farji, keputihan dari kemaluan perempuan. Kharajat ila ma yajibu ghusluhu, ya, amla, atau yang nggak biasa keluar, seperti apa? Kadut, seperti cacing. Damin, darah. Wahasa, ya, pasir umpamanya, ya. Illa al-mani, terkecuali mani, ya, seseorang, al-kharij min awal marrah, yang keluarnya itu pertama kali, lam yahtalit bimani ghairihi, yang tidak bercampur maninya dengan mani orang lain. Fainau ghairuna kidilil wudu, ya, maka sesungguhnya, ya, mani itu tidak membatalkan wudu, bal mujibulil ghusli, akan tetapi diwajibkan untuk mandi. Ya, nah ini. Ya, jadi pertama perkara yang membatalkan wudu kita keluarnya salah satu dari dua lubang, baik dari kubul maupun dari dubur, baik yang biasa keluar maupun yang jarang-jarang keluarnya, yang nggak biasa. Ya, nah jadi di saat kita punya wudu, saat itu keluar sesuatu baik dari kemaluan depan atau belakang, baik itu berupa angin kentut, ini batal wudu kita, ya. Atau keluar sesuatu dari kemaluan, ya, belakang kita, tapi yang jarang-jarang, yang kita nggak pernah keluar, seperti keluar pasir atau keluar batu dari dubur kita umpamanya, sekalipun yang keluar itu selain, ya, yang biasanya, tetap batal wudu kita. Atau dari kemaluan depan, biasanya kencing yang keluar, ini yang keluar susu, umpamanya susu, ya, tetap aja mau susu kayak, ya, mau Milo kayak, tetap aja, ya, yang namanya keluar dari depan maupun belakang, yang biasa keluar atau yang nggak biasa keluar, tetap batal wudu kita, ya, kecuali mani, ya, kalau kecuali mani. Kalau keluarnya mani itu ini tidak batal. Kasusnya kayak kemarin, ya, kita Jumatan, ya, Jumatan orang laki mojok di pintu samping tuh Anur tuh, ya, khotibnya lama lagi, udah lama lembek, ngantuk kawannya. Ya, akhirnya kita tidur. Nah, tidurnya dia mimpi khurujul mani. Ya, Jumatan bisa mimpi mimpi khurujul mani. Ya, bangun basah dia. Ya, kayaknya nih mani nih. Ya, apakah batal wudunya dia? Enggak. Wudunya dia nggak batal. Terus fungsinya apaan wudunya dia? Boleh nggak buat sholat? Nggak boleh. Ya, orang yang dalam keadaan hadas besar harus keluar dari masjid dia. Ya, dia kudu keluar. Kalau dia pengen buru-buru ngejar bisa sholat Jumat, dia kudu mandi dulu. Ya, tapi saat itu wudunya statusnya nggak batal. Ya, tapi nggak boleh digunakan untuk sholat. Wudunya nggak boleh digunakan bawa Quran. Wudunya nggak boleh digunakan untuk iktikaf di masjid. Nah, terus wudunya buat apaan fungsinya? Kalau nggak ada fungsinya,
tapi wudunya nggak batal dengan sebab keluar mani. Wudunya ini berfungsi kalau ada orang di pasar pedok teriak-teriak, siapa yang punya wudu detik ini gue kasih duit cepet. Wudunya berhak tuh, berlaku wudunya dia tuh. Dapat tuh dia, kalau ada sayembara doang ya baru dia dapat. Selain daripada itu nggak ada faedahnya, wudunya nggak ada manfaatnya ya. Tapi status hukumnya wudunya nggak batal dengan sebab ya khurujul mani, keluarnya mani. Nah itu. Nah permasalahan lagi nih yang penting. Walau kana ahadus sabilain munsaddan insidadan khalqiyan. Ya, ada orang yang salah satu lubangnya itu tertutup dari bayi. Ya, dari kecilnya lahir keadaannya duburnya ketutup, umpamanya dubur dia. Ya, naqada ma yunasibuhu bi khuruji min ayyi mahalil manafit inda ramli. Nah, orang ini ketika keluar ya sesuatu maka wudunya batal. Ya, min ayyi mahal, dari mana aja keluarnya itu wudunya batal. Itu wudunya dia batal. Jadi lubangnya itu kutumpet dari lahir. Tapi keluarnya dari lewat yang lain. Ya, dari lubang yang lain keluarnya umpamanya. Ya, nah ini dengan sebab keluarnya ya entah itu baul kencingnya, entah itu BAB-nya dia keluar dari lubang yang lain, ini dihukumkan batal wudunya dia. Ini menurut pendapatnya Imam Romli, khilafan li Ibnu Hajar. Ya, khilafan li Ibnu Hajar. Amma idza kana insidada aridan. Ya, kalau lubangnya itu bikinan, ya, kalau lubangnya itu bikinan, fala naqda, maka tidak batal wudunya dia. Illa bima kharaja min suqbatin tahtal mu'tah, walau in fatahat lahu suqbatun wal asliyu munfatih, fala naqda bima yakhruju minha fi ayyi mahallun kana. Ya, jadi kalau seandainya ya idza kana insida dan aridan, ya dibikin lubang, ya lubangnya baru dibikin ya karena tersumbat, terus dibikin lubang baru, fala naqdo, maka tidak batal wudunya terkecuali bima kharaja min suqbatin tahtal mu'tadi. Ya, kalau lubangnya itu dibikinnya di bawah pusarnya dia, di bawah perutnya dia. Walau in fatahat lahu suqbah asliyun munfatih, ya kalau terbuka ya lubang tersebut, wal asliyu, dan lubang yang asli pun terbuka, fala naqdha, maka tidak batal bima yakhruju minha ya fi ayyi mahallin kana, ya maka tidak ya batal ya sesuatu yang keluar ya lewat tempat mana aja, ya itu nggak keluar. Ini ringkasin biar ada, tadi udah ringkasin sore biar gampang dipahamin bahasanya. Tunggu sebentar. Masalah insidat ini penting. Nah, ya, ini yang tadi nih, walau kana ahadus sabilain dari atas tuh. Jadi gini kalau bahasa Indonesianya, apabila salah satu dari dua jalan, dua lubang, maksudnya lubang pembuangan itu tertutup ya sejak lahir, ya sejak lahir ketutup, ya maka akan membatalkan dengan keluarnya ya sesuatu, ya dengan keluarnya sesuatu dari ya tempat manapun lubang dibuat. Ya, jadi yang pertama tuh, apabila salah satu dari dua lubang pembuangan itu tertutup ya sejak lahir, maka akan membatalkan dengan keluarnya sesuatu ya dari tempat manapun, ya dari tempat dari manapun lubang itu dibuat, selain yang keluar dari rongga ya tubuh, ya selain yang keluar dari rongga tubuh. Ini pendapatnya Imam Romli. Namun pendapatnya Imam Ibnu Hajar
menyatakan, ya, tetap membatalkan, ya, tetap membatalkan uduk kita, ya, tetap membatalkan uduk walaupun keluar dari rongga tubuh. Ya, ini menurut Ibnu Hajar. Jadi kalau Ibnu Hajar, Imam Romli, kalau keluarnya selain, ya, dari rongga mulut, ya, ini nggak batal. Tapi Imam Ibnu Hajar, ya, sekalipun keluarnya dari, ya, telinga, wah, tinggi umpamanya, ya, atau dari mulut kita, ya, keluarnya umpamanya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya, nah ini, ya, dikatakan batal, ya, menyatakan tetap membatalkan wudu. Terus satu lagi permasalahan, apabila salah satu, ya, dari dua jalan pembuangan itu tertutup, ya, pembuangan itu tertutup sejak lahir, maka tidak membatalkan kecuali jika keluar dari lubang, ya, di bawah lambung kita. Dia bikin lubang baru di bawah lambung, ya, dan bila terbuka, ya, suatu lubang sedangkan yang aslinya juga pun terbuka, maka tidak membatalkan sesuatu yang keluar darinya, dari lubang tersebut, ya, dari lubang manapun yang lubang itu terbuka. Ya, nah ini masalah insidadan, ini terkenal di dalam urusan fikih, ya, itu kalau ada orang yang sebab dia kecelakaan, ya, sehingga nggak berfungsi, ya, kencingnya bikin lubang yang baru umpamanya, ya, nah kalau dibikin jalur kencing yang baru lagi, ya, yang aslinya udah rusak, udah ketutup, nggak bisa dipakai, dibikin lubang lagi, nah ini tetap keluar dari yang baru bikin, ini tetap batal, ya, tetap batal. Kecuali yang aslinya masih berfungsi dibikin lubang lagi, ya, nah ini baru masalah jadinya. Nah itu, ya, di dalam masalah insidat. Kemudian yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu kita, zawalul akli binaumin au ghairihi, itu hilangnya akal sebab tidur, ya, hilangnya akal sebab tidur, ya. Nah yang namanya hilang akal itu sebab tidur. Dan tidur yang gimana? Bedanya tidur sama ngantuk beda, ya. Kalau ngantuk matanya merem, tapi orang lagi ceramah, khotib lagi khutbah masih kedengeran. Tapi kalau ditanya tadi khotib ngomong apaan, gua nggak tahu, cuma sih kedenger, gua masih denger, cuma gua nggak paham ngomong apaan tuh khotib. Ini namanya ngantuk, ya. Kalau tidur sama sekali nggak dengar udah, atau dibangunin komat, bang bangun bang, kaget dia. Nah ini ngantuk, ini namanya tidur, ya. Ada tidur, ya, yang tidak batal, ya. Ada orang tidurnya dihukumkan tidak batal. Orang yang tidur yang pantatnya menetap di atas bumi, ya, orang yang tidurnya pantatnya menetap di atas bumi, ya. Seperti apa? Kalau posisinya bersila duduknya, ya udah bersila. Kalau dia udah merubah duduknya, ya, kadang-kadang pakai standar gini, ya. Nah kadang-kadang gelonjorin kakinya, ini udah pasti dikentut tidurnya dia, batal. Ya, jadi tidur kalau nggak mau batal tidurnya kita, walaupun sambil ngorok-ngorok, ya, ambil jadi penyanyi rock palanya, saking ngantuknya, nggak batal tidurnya dia. Yang penting pantatnya nggak berubah, ya, pantatnya nggak berubah. Dia bisa dikatakan batal kalau ada orang sebelahnya ngabarin. Contohnya ngabarin gini, Pak, tadi Bapak lagi tidur kentut. Yang ngomong gitu, yang ngasih kabar kepada kita lihat dulu. Kalau yang samping kita taunya Roy, ya, Roy yang ngabarin, ya, kita lihat Roy, ya. Atau misalnya anak pang, wah, dia aja sholat kan ya robek-robek. Kita nggak percaya dengan orang ini, ya. Tetap kita pertahankan bahwa kita nggak batal. Tapi kalau yang ngabarin umpamanya sebelah kita Ustaz Zaki, tadi ente kentut tuh,
Ya, nah itu lihat Ustaz Zakinya. Oh, percaya kita, Zaki yang ngabarin. Nah, batal wudhu kita. Ya, itu bisa batal wudhu kita walaupun duduk kita benar. Ya. Nah, makanya disyaratkan ya bagi orang yang duduknya gimana? Disyaratkan nggak boleh terlalu gendut kayak aneh nih. Kalau orang gendut udah pasti pantatnya mau nempel banget kalau duduk. Ya, nggak ada celah. Nggak boleh terlalu kurus. Nah, kalau kurus banget juga ada mau rapat kayak gimana ada renggangnya. Ya, udah pasti kentut dia. Walaupun pantatnya menetap, tapi karena dia terlalu kurus, ya ini pasti ada renggangnya. Makanya kata Nabi mu'tadil. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Mu'tadil, sedang aja. Nah, duduknya bener bersila udah nggak berubah sedikit pun, sekalipun dia ngorok, sekalipun dia jadi penyanyi rock, tetap wudhunya tidak batal. Ya, zawalul akal, hilangnya akal. Salah satunya dengan sebab tidur naum. Ya, kemudian dengan sebab junun, gila. Ya, walaupun lahdzatan, sekalipun gilanya sebentar. Ya, umpamanya udah azan habis sholat sunnah qobliyah, dia duduk ya sambil zikir, toto gila umpamanya. Ya, ketika gila saat itu dia nggak sadarkan diri, walaupun hitungan menit, ya habis itu sadar lagi, tetap batal wudunya dia. Di saat hilang akalnya batal. Atau dengan sebab ighma, pingsan. Ya, dengan sebab pingsan. Ya, nah lagi habis wudu selesai, dia lagi mau pakai baju, tahu-tahu jatuh pingsan. Ya, walaupun lahdzatan, sebentar pingsannya, itu pun juga membatalkan wudunya dia. Nah, ini ya diantara perkara yang menyebabkan akal kita hilang, baik dengan sebab kita naum, ya, illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adahu minal ar, kecuali tidurnya orang yang pantatnya menetap di atas bumi. Ya, dulu ada pernah sowan ke salah satu kiai, ana dikasih tebak-tebakan fikih. Ente dari mana? Hadramaut, lulusan Hadramaut. Oh, berarti fikih ente. Ya. Ana bertanya, kalau ada kalimat man qala tahta sajarah batalat wudu'uhu. Siapa orang yang berkata di bawah pohon, wudunya batal. Betul atau tidak, kata dia. Kita sama kiai dulu gitu tuh. Man qala tahta sajarah batalat wudu'uhu. Man, barang siapa ya qala berkata di bawah pohon, fi tahta sajarah batalat wudu'uhu, maka wudunya batal. Betul nggak? Kita punya wudu, ya, nongkrong di bawah pohon, ya, di bawah pohon kita ngobrol, batal wudu kita, benar nggak? Ya, nah makanya kita disuruh belajar nahwu, kita disuruh belajar shurab itu sebab ada ibarat-ibarat yang seperti ini. Orang kalau nggak belajar nahwu dia nggak paham. Masa berkata di pohon batal wudunya, sampai kapan juga kita nggak ketemu. Tapi kalau kita belajar shurab itu kan bahwa makna qala itu punya makna dua. Ada yang asal kalimatnya qayala, ada yang asal kalimatnya qawala, beda. Tapi tulisannya sama, qala. Ya, kita bisa bedain yang itu berkata sama itu tidur, bedanya kan susah kalau nggak belajar nahwu. Ya, kudu belajar nahwu. Asal kalimat qala itu yang maknanya tidur adalah qayala. Ya, maknanya tidur. Kalau berkata qawala. Jadi kalau kita baca man qala tahta sajarah batalat salatuhu, batalat wudu'uhu. Barang siapa barang siapa yang tidur di bawah pohon, wudunya batal. Ya, nah ini yang benar seperti itu maknanya. Barang siapa yang tidur di bawah pohon, wudunya batal. Cuma tulisannya sama, qala.
Kan beda ini susah. Tercuali orang belajar nahu, ya, belajar alat itu fungsinya untuk itu, ya, untuk membedakan antara tidur dengan berkata, ya, itu bedanya di situ. Kita pahamin aja kalimatnya, mungkin ngomong di walaupun batal, oh berarti bukan kola nih di sini nih, ya, cari makna yang lain, ya, pasti ntar ketemu yang asal kalimatnya koyala. Ya, zawalul akal binaumin au ghairihi, atau selain daripada tidur, terkecuali tidur orang yang pantatnya menetap di atas bumi. Nah, ini tidur yang seperti ini tidak membatalkan, ya, uduknya dia. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mau tanya enggak? Anda lagi pusing, Pak Ono lagi pusing sebelah nih. Silakan. Kalau ambeien itu batal. Iya, ambeien. Kalau orang ambeien ini batal gak keluar darah terus? Ya, orang yang ambeien, punya penyakit ambeien, ini sama seperti orang yang salisil baul, orang yang kencing mulu. Nah, terus bagaimana? Ya, sama, dia tetap wajib bagi dia sholat. Cuma bedanya di niat, harus pakai istibaha fardu sholat, uduknya dia. Ya, nah, dulu juga ada pernah ambeien tuh, lebaran pernah ambeien. Jadi setiap sholat tuh aneh pakai sama, aneh kadang-kadang pakai softtek, ya, aneh sumpel lagi tuh pakai softtek. Ya, sebelum saya belum aneh sholat tuh, aneh cebok, aneh sumpel pakai softtek. Ya, kemudian aneh niat wudunya nawaitu istibah atau fardu sholat. Kemudian aneh sholat. Setiap sholat aneh ganti softtek, kadang-kadang pakai pempes aneh. Ya, tujuannya supaya jarahnya nggak kena sarung kita doang. Ya, nah, sarung kita doang. Nah, akhirnya anak sakit gitu nggak baik-baik, kenal Habib Ali yang dulu di Sadat tuh. Habib Ali bin Hasan Al-Haddad datang ke rumah, dikasih obat media, ya, minyak zaitun. Ini suruh minum minyak zaitun media 3 sendok. Itu ambeien aneh baik, ya, ambeien aneh nggak keluar lagi, ya, Habib Ali itu. Nah, Habib Ali ini sekarang sudah almarhum, ya, sudah meninggal dunia. Itu luar biasa, ya. Udah berobat ke yang di Pancoran tuh nggak baik juga, dikasih obat yang gede sumpel langsung tuh nggak baik juga. Ada pakai minyak zaitun, baiknya pakai minyak zaitun, ya. Udah nggak keluar darah lagi baru, ya, jadi kayak hukum salisil baul, ya, salisil baul. Jadi kita sumpal dulu, ya, kita cegah supaya darahnya nggak keluar dulu, kemudian kita uduk, ya, niatnya istibah atau fardu sholat, ya, uduk kita dan kita sholat. Nanti asar ya begitu lagi, ganti softteknya, ya, niat gitu lagi, seperti itu terus. Ya, silakan. Ya, sama mimisan. Mimisan ini membatalkan uduk kita gak? Ya, ini nggak batal uduk kita. Ya, kita udah wudu, darah kita berdarah. Ya, ini apakah batal? Uduk kita enggak. Ya, artinya tadi kan termasuk najis ainiyah. Darah itu kan najis ainiyah, ada warnanya, ada bentuknya. Ya, nah ini cukup kita hilangkan. Gimana supaya nggak keluar lagi? Kita masukin batu es ke hidung kita. Ya, nah, kita balik batu es kecil, ya, biar nggak keluar lagi. Nah, itu kita uduk lagi, ya, atau kita cuci aja cukup. Ya, uduk kita nggak batal, mimisan. Jangankan uduk, kita lagi sholat aja mimisan, batal nggak? Lagi sholat mimisan, hah? Ya, nggak batal. Kalau darahnya keluarnya ngalir, ya, ngalir darahnya, ngalir. Ya, kalau keluarnya tetes-tetes, ya, nah ini yang menyebabkan batal. Makanya Sayyidina Ali kan ketika dicabut panahnya kan lagi sholat, ya, kata Sayyidina Ali, nanti ketika aku sholat cabutlah panahku, katanya. Nah, Sayyidina Ali minta dicabutin panahnya itu lagi sholat. Kira-kira ketika panah dicabut darahnya ngocor gak? Ngocor. Sayyidina Ali tetap melanjutkan sholatnya selama darahnya itu ngalir.
Ya, nah itu sah. Ya, silakan. Ya, jadi uduk kita ketika habis uduk mimisan ini nggak batal, cukup ya kita sumpal ke hidung kita biar nggak mimisan dulu, darahnya kita bersihin, kita sholat nggak apa-apa. Ya, silakan. Masalah yang lain nggak apa-apa. Ustaz, tidur yang tadi bersila itu termasuk kalau bersender itu batal juga ada kan? Ya, kalau tidurnya nyender gimana nyender? Kita nyender tapi bersila. Ya, ini nggak batal. Sama halnya kita duduk di kursi mobil. Kita duduk di bangku mobil akan nyender tuh. Ya, ini pun juga nggak batal. Ya, duduknya kita, tidurnya kita nggak batal uduk kita. Ya, nggak batal uduk kita. Untuk alkohol gimana Ustaz? Kayak vakum atau cuci tangan? Biasa kan kemarin tuh musim COVID, cuci tangan pakai bersih tangan kan mengandung alkohol. Iya, jadi kalau kita pakai alkohol umpamanya, ya cuci tangan, ya kemudian atau alkohol kita pakai buat sholat minyak wangi sholat kita yang beralkohol umpamanya, ini apakah diperbolehkan? Boleh. Ulama khilaf. Kalau fatwanya Syafi'i Azami itu kalau alkohol, minyak wangi alkohol itu boleh ya dipakai, asalkan kita yakin ya alkohol itu asal ya dasar bahan dasarnya itu dari perkara yang suci. Kalau asal bikin bahan alkohol itu dari barang yang najis, berarti alkoholnya najis. Tapi kalau Indonesia, kata beliau, ini rata-rata alkoholnya dari barang yang dasarnya itu suci. Tape, ya dari singkong, buatannya dari anggur, dari buah. Ya, karena asalnya suci, ya maka minyak wangi yang beralkohol itu kata beliau boleh ya digunakan. Ya, nah kecuali ya alkohol buatan India umpamanya. Ya, dari tai sapi bikinnya. Ya, yang bahan dasarnya itu najis umpamanya. Nah, ini baru ya najis. Cuma kalau di Indonesia kata beliau ya mayoritas alkoholnya itu dari bahan dasar yang suci. Ya, nah, jadi diperbolehkan. Cuma kalau seandainya kita ragu, ya kita kembali kepada hadis Rasulullah, da ma yuribuk illa ma la yuribuk. Kalau kita ragu dengan sesuatu lebih baik tinggalin. Ya, pakai yang non alkohol, yaitu lebih aman. Ya, walaupun ya ada ulama yang memperbolehkan ya alkohol, minyak wangi semprot itu ada yang memperbolehkan. Cuma kalau kita ragu lebih baik ditinggalkan. Ya, silakan. Kita baca matanya dulu ya. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabirainin ajnabiyyin min ghairi hailin. Perkara yang membatalkan wudu kita yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan, kabiraini ajnabiyyin. Ya, dengan syarat dua-duanya itu udah dewasa. Ya, dan keduanya itu ajnabiyyin, bukan saudara kandung. Ya, dan bersentuhannya pun min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Ya, nah ini ya batal ya iltiqa basyaratai. Ya, jadi bertemunya dua kulit laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan saudara kandung. Ya, nah tapi dengan syarat laki-laki dan perempuan ini kabirain. Kabirain ini maksudnya apa? Haddus sahwah. Haddus sahwah. Yang perempuan juga syahwat, punya syahwat, udah mulai ada syahwat. Yang laki pun syahwat. Ini kita bersentuhan atau bersalaman ketika punya uduk salah satunya, maka batal. Ya. Nah, ame adik kandung kita batal gak uduk kita? Enggak. Ame keponakan? Hah?
Mi keponakan nggak batal. Ame mertua, hah? Mi mertua nggak batal. Ame adiknya suami kita batal nggak? Kenapa batal? Hah? Adik suami kita, laki nih, hah? Laki kita mati, boleh nggak kawin sama adiknya? Boleh, berarti batal. Ya. Ame adik bini kita batal gak? Yang laki nih batal, bini kita mati, boleh gak kawinin adiknya? Boleh. Ya, batal. Ame sepupu batal gak? Ame sepupu batal, boleh sebab kita nikahin. Jadi kaidahnya setiap perempuan yang apabila kita bersentuhan itu batal, maka boleh dinikahin. Ya, perempuan ya walaupun saudara nih, seandainya dia statusnya saudara kita, tapi sepupu dia, kita bersentuhan batal, ya maka boleh kita nikahin. Ya, kalau ame ibu tiri batal nggak? Hah? Ame ibu tiri, babi kita kawin lagi nih, punya bini kedua, kita ame bini keduanya batal nggak? Enggak, sebab udah dikawinin sama abak kita, statusnya tetap jadi ibu kita. Nah ibunya itu ibu tiri kita yang kedua bawa anak perempuan, batal gak? Boleh gak kita kawinin? Boleh. Bapaknya kawin sama ibunya, kita kawin. Ya, boleh ya. Sebab kenapa? Ya bapaknya itu perempuan, bukan babe kita, ya orang lain. Itu diperbolehkan. Ya, jadi iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyin ghair hairin, dan bersentuhannya tanpa ada penghalang. Jadi kulit ketemu kulit, terkecuali di dalam masalah haji. Ya, haji kita tawaf, sa'i. Ya, nah ini kalau menurut ya Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan bersentuhan tanpa ada penghalang batal, terkecuali nah di dalam kasus orang yang haji dan umrah, tawaf atau sa'i. Ya, sebab ketika kita sa'i ya atau tawaf, gak mungkin kita bisa menghindar daripada orang perempuan, pasti kita yang kepijak atau kita memijak kaki dia. Ya, nah atau kita kesentuh dengan perempuan. Nah ini nggak batal, ya cuma ya Imam Syafi'i tetap mengatakan batal, ya jadi yang mengatakan tidak batal itu kaul daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Rafi'i itu mengatakan tidak batal selama kita tidak ada qasad niat untuk menyentuh itu perempuan. Nggak apa-apa, intinya tawaf aja lillah. Mau kepijak perempuan atau itu mijak kaki perempuan atau kesenggol tangan perempuan, nggak apa-apa, selama kita lillah aja tawaf. Tapi kalau yang batal itu yang seperti apa? Intinya lagi tawaf, wah Libanon cakep nih sebelah kayaknya, dipepet-pepet sama dia, ya dia ngarepin nyentuh, kesentuh lah, dipepet-pepet sama dia, ya. Nah berarti kan ada qasad, ada niatan pengen nyentuh itu perempuan, itu batal. Ya, yang batal itu kalau ada qasad, ada niatan untuk menyentuh atau memegang itu perempuan. Ya, itu batal. Tapi kalau kita tawaf lillah aja, nggak mikirin mau nyentuh, nggak ada niat ke situ, selama kita nggak niat macam-macam, mau kesenggol kayak dia megang tangan kita kayak atau kita pijak kaki dia, kita nggak batal wudunya. Ya, yang penting jangan qasad untuk menyentuh atau memegang itu perempuan. Jadi tak usah pakai taklid pindah mazhab. Ya, ini kan ada ya kelompok-kelompok ketawa kalau terenyi bilang, ayo kita pindah mazhab ke Imam Maliki. Kata jamaahnya, Imam Maliki siapa sih? Dia gak ngerti Imam Maliki. Ya, mau diajarin taklid itu. Ya, tak usah pakai pindah-pindah mazhab. Tetap kita istiqomah pakai mazhab Syafi'i, cuma pakai kaulnya Imam Rafi'i, murid daripada Imam Syafi'i, yang memperbolehkan yang kita bersentuhan perempuan tidak batal, tapi yang penting jangan ada niatan untuk megang atau menyentuh. Ya, jadi nggak
nggak, jangan terus pakai taklid, ya kesian. Dulu juga tuh ada ya, ketika naik haji ada orang kan, kita sama-sama tuh, jadi ustadznya yang mimpin nih, ayo ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sini rapat-rapat, kita mau taklid ke mazhab Maliki nih. Kata ibu-ibu tuh, mazhab Maliki, siapa Maliki katanya? Siapa Maliki? Ustadznya bingung nerangin deh, sampai Maliki. Ya dia nggak paham yang gitu-gituan, ya. Nah justru kalau kita taklid buta, ya, kalau yang namanya kita taklid itu harus tahu Imam Syafi'i itu seperti apa uduknya Imam Syafi'i, Imam Maliki itu uduknya gimana. Perkara yang membatalkan di dalam uduknya Imam Malik itu kayak apa? Kita harus pelajarin dulu tuh. Ya, nah kalau nggak tahu uduknya Imam Maliki itu nggak tahu seperti apa uduknya. Ya, perkara yang membatalkan uduknya Imam Maliki dia nggak tahu. Mau taklid aja ke Maliki. Ya, nah ini nggak boleh. Kita mencampur adukan ibadah dengan empat mazhab, ini nggak boleh. Ya, uduknya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Maliki. Ya, umpamanya nggak boleh. Walaupun ya empat mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma nggak boleh kita campur adukan satu ibadah empat mazhab. Ya, uduknya lain, Syafi'i, sholatnya pakai Maliki. Ya, nah terus ibadah syar'inya pakai Abu Hanifah. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi salah satu aja yang harus kita istiqomahkan, ya kita lazimkan. Iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyyin min ghairi ha'ilin. Jadi tanpa menghalang. Jadi kalau ada penghalangnya, selama ada penghalang ini nggak batal, walaupun setipis stocking. Perempuan pakai stocking kita pegang, nggak batal. Selama masih ada pembatas. Ya, ini nggak batal. Yang batal itu kulit ketemu kulit. Ada 3 anggota ya yang kalau kita sentuh nggak batal. Ya, perempuan. Yang pertama gigi. Gigi ini laisal basar. Gigi ini bukan kulit. Jadi kalau kita punya uduk, kita mau berangkat ke kantor, ya salaman kan batal. Bini kita suruh nyengir, kita pegang giginya. Ya, itu nggak batal. Yang kedua rambut. Rambut ini laisal basar. Ya, kita punya uduk, kita belai-belai rambut bini kita, nggak batal. Ya, nggak batal. Yang ketiga kuku. Kuku ini bukan kulit. Jadi kita uduk, kita sentuh kuku. Perempuan, bukan bini kita aja, perempuan yang mana juga kita pegang kukunya nih, kita punya uduk, nggak batal. Ya, ada ulama menambahkan mata. Kalau mata kan nggak mungkin. Kita mau megang udah keburu ngedip dia. Ya. Nah, jadi yang utama 3, ya kuku, rambut, gigi. Ya. Nah, ini nggak batal kalau kita sentuh. Kemudian kasus yang terakhir, kalau ada orang punya bini 2, Jakarta sama Bandung. Ya, yang bini kedua di Bandung umpamanya, punya anak perawan, udah kuliah. Yang di Jakarta juga punya perjaka, udah kuliah juga. Anak kita yang perjaka, kuliahnya di Bandung. Bini yang di Bandung udah diceraiin, udah lama cerai. Ya, tapi kan statusnya tetap anak kita itu. Kuliah lah di satu kampus, ternyata bareng dia sekampus. Demen. Ya, nah anak kita ngomong bapaknya, Pak, ini mau nikah Pak. Memang udah punya cewek, udah di Bandung Pak, namanya si Fulan. Ya, kau nikahin dong Pak, dan pakai lamar-lamaran deh, langsung aja nikah deh. Ya, jadi nggak 2 kali balik ke Jauhan, langsung tuh siapin kapan, minggu besok berangkat. Sekolah nakat langsung dah, nggak pakai lamar-lamaran udah. Pas sampai sono, ternyata anaknya juga, tuh anak gue dong. Kita ngomong, lu nggak salah mau nikahin siapa itu perempuan? Enggak, tuh siapa Pak? Yang tuh anak abah juga. Mana ada anak abah cakep kayak begitu? Oh, kata anaknya yang laki Jakarta deh, nggak percaya. Mana ada anak abah cakep gitu? Ya, nggak yakin. Dikasih buku nikahnya aja nggak percaya. Selama anaknya nggak percaya, ya, dan yang perempuan juga nggak percaya kalau itu bapaknya juga, ini pernikahannya sah. Pernikahannya sah,
dan punya keistimewaan, kalau dia punya udhu bersentuhan nggak batal. Ya, nah itu. Jadi satu-satunya kasus suami istri bersentuhan nggak batal. Kalau kasusnya gini nih, ya, dia jadi kawin sebenarnya adik kakak dia sebenarnya. Ya, karena anak yang laki nggak percaya tuh anak abahnya, yang perempuan pun juga nggak percaya, ya tuh babak gue. Ya, nah ini selama nggak percaya pernikahannya sah. Ya, dan punya kelebihan, uduknya dia bersentuhan tidak batal. Ya, nah kasusnya itu doang. Ya, selain daripada itu batal. Kita bersentuhan dengan istri batal. Oh kan udah akad nikah. Iya, akad nikah bukan masuk di dalam bab uduk. Akad nikah itu untuk menghalalkan kita menyentuh istri kita. Tidak masuk di dalam ya masalah uduk. Kalau uduk tetap status istri kita orang lain. Ya, kalau dalam masalah bab uduk, istri itu tetap statusnya orang lain. Yang kalau kita bersentuhan batal uduk kita. Ya, jadi akad nikah itu fungsinya untuk kita halal bersentuhan, berhubungan dengan istri kita. Ya, nah itu. Iltika ubasyrati rajulin wa imratin kabirinain ajnabiyyin min ghairi hailin. Ya, yang keempat amas'uqubul adami aw halqati duburihi bi batnir rahah aw butunil asabi, yaitu menyentuh ya kubulil adami, kemaluan ya anak Adam manusia, aw halqati duburihi ya atau bunderan daripada dubur kita. Ya, kita nyentuhnya, kita megangnya pakai apa? Bibatnir rohah. Bibatnir rohah, telapak tangan. Au butunil asobi, atau ujung jari. Ini yang batal. Ya, kita masuk kubul adami. Jadi kita misalnya lagi sholat, gatel. Ya, kemaluan kita gatel. Kalau masih di sarung nggak apa-apa. Ada penghalang. Yang batal itu lagi sholat gatel, masuk tangannya ke dalam. Ya, kita garuk pakai ini, ya batal. Ya, nyentuhnya pakai telapak tangan atau nah kalau masih ada penghalang kain nggak apa-apa. Ya, nah yang batal itu langsung. Ya, baik itu kemaluan kita sendiri atau kemaluan anak kita. Kita ajak sholat anak kita, jalanan mau kencing anak kita, kencing dulu pinggir jalan dah. Gitu udah punya uduk, kita pegangin, ya titiknya anak kita nih, kencing tadi itu. Batal gak kita pegang kemaluan anak kita ya? Karena mau kencing biar celana nggak kena. Batal. Sekalipun anak kita, ya, sekalipun masih kecil tuh anak, kita pegangin kencing tuh. Ya, ini batal. Ya. Atau ya, halqati duburi, bulatan dubur kita. Jadi kalau pantat nih pantat nih, enggak apa-apa kalau yang nih. Yang maksudnya halqati duburi yang di dalam tuh. Ya, yang lubang lebar kecil keluar. Itu bunderannya itu. Nah, ini kalau kita sentuh dengan ujung jari, ya, atau dengan bibatnil kaf, ini batal wudu kita. Ya, nah jadi kalau anak kita kencing, kemudian kita cebokin nih, misalnya kemaluan anak kita cebokin. Kalau kita begini cebokin nih batal. Kita batal. Sekarang kita cebokin balik begini. Ya, batal gak wudu kita? Nggak batal. Ini zahir, ini batin. Ya, atau kita kencing, kita pegang kemaluannya begini, batal gak? Kita kencing nih kita ya, begini kita pegangnya kemaluannya, batal gak? Kencing yang batal. Kencing yang batal. Ya. Ya. Jadi kalau yang ditutup gini, ini yang ketutupnya yang putih, ini namanya batin. Ya, ini zahir, ini batin. Au butunil asabi, ini ujung jari. Ya, nah sama kemarin Idul Adha. Idul Adha, ente mau sholat Idul Adha di An-Nur. Ada sapi, ada kambing. Itu udah punya wudu mau sholat.
yang dipencet-pencet. Umpamanya punyanya binatang nih, sapi atau kambing, batal nggak wudhu kita? Hah? Batal nggak? Ini nggak batal. Ya, kalau punya hewan nggak batal. Kan yang dikatakan batal apa? Masuk kubulil adami, manusia. Kalau binatang, kita punya pencet. Nggak batal. Ya, nggak batal. Ya, kalau mayat batal nggak? Ya, mayat kita mandiin mayat dah, kita mandiin, kesentuh, kita kan udah punya wudhu kesentuh nih, ya, atau mayatnya udah diuduin, kesentuh lagi kemaluannya, ya, batal nggak? Yang batal kita mayatnya. Ya, kalau mayatnya nggak ada istilah batal, kitanya yang batal. Ya, mayat nggak ada batalnya dia. Ya, sebab udah nggak ada ibadah buat si mayat. Ya, jadi masukul adami. Nah, ini musim liburan kemarin anak kita disunat di Bengkong. Potongkan tuh kulupnya, jatuh, sama bapaknya dipungut. Udah punya uduk nih, bapaknya punya uduk, dipungut tuh kulupnya, masukin plastik. Megang kulupnya ini batal gak bapaknya? Hah? Gak pakai tisu, gak pakai apa-apa, langsung dicomot, masukin. Batal gak bapaknya punya uduk? Ya, nggak batal. Kenapa? Sebab bukan disebut kemaluan lagi udah. Ya, kulit bukan kemaluan lagi. Beda, inti lagi jalan di rel kereta Suci Tayem tuh. Ya, malamnya ada orang tabrakan, pelundos kereta. Pagi-pagi subuh-subuh kita nemuin barang orang. Ada di kitab, ya, di kitab fikih ada ini. Ada zakarul muban, ya. Ada kemaluan orang yang sebab tabrakan ditemuin sama orang. Kalau dia itu masih berbentuk kemaluan, berbentuk ya tahu ya maluan, masih berbentuk. Ini kita punya uduk, kita mau sembahyang Jumat, wah kita pindahin. Kita comot, kita pindahin. Ini batal uduk kita. Kalau memang masih berbentuk kemaluan. Beda dengan dia udah ancur-ancuran. Kenapa dagingnya? Dia nggak tahu daging apaan dah pokoknya, comot aja dah. Ya biar nggak kelindes kereta lagi. Ini nggak batal karena udah nggak berbentuk kemaluan. Tapi kalau masih utuh berbentuk kemaluan, ini kita comot, uduk kita batal. Atau nggak berbentuk kemaluan tapi berbentuk paha yang kita lihat paha perempuan, kita pegang, batal sama. Ya, kalau emang itu ketahuan jenisnya, wah ini perempuan nih. Ya, jenisnya perempuan, tangan perempuan umpamanya nih. Ya, masih kepotong untuk kelindes kereta, kita comot, kita punya uduk, batal uduk kita. Sama, bukan hanya kemaluan, ya, tapi ya tadi bersentuhan ya kulit perempuan itu batal walaupun mayit. Ya, ini batal. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya. Hah? Rambut nggak apa-apa. Iya, mau ente cium, ente mau jugut-jugut. Apa? Walau kening batal. Ya, kalau kening istri batal. Jadi kalau kita mau nyium kening istri, ya alasin gitu loh. Ya. Kalau enggak giginya pegang. Ya. Stop dulu.
Yuk. Ah? Kenapa? Oh. Nikah maksudnya gimana? Awalnya gimana? Iya, binnya sama. Ya, aneh juga akuin itu anak gue. Ya kan? Lo jangan nikahin tuh adik lo. Bahwa dia nggak percaya, nggak mungkin mbak, anak abah cakep begitu, nggak ada. Nggak percaya, tetap aneh teka deh. Yang cewek juga sama, teka juga nggak percaya. Ya, kalau aneh abahnya dia gitu umpamanya, ini sah. Terus nikahnya gimana binnya? Perempuannya kan sama, tetap sah. Ya, tetap sah. Dan yang kemuliaannya itu ketika diuduk bersentuhan nggak batal. Hah? Iya. Itu dia cuma satu kasus itu doang. Itu ada di kitab-kitab itu. Masa kira buktinya kakak saya. Buktinya kakak kan? Kan ada bukti. Iya. Sah. Walaupun sama dia bintinya. Dia bintinya Ahmad Subhan. Ini juga bintinya Ahmad Subhan sama. Cuma dua-duanya nggak mengakuin. Ingkar gitu loh, ingkar. Ya, nggak percaya kalau itu adiknya. Ya, nggak mungkin. Itu sah pernikahannya. Ya, kasus itu doang. Yang suami istri itu bersentuhan nggak batal. Kalau kasusnya begini. Selain daripada itu batal. Ya, selain daripada itu batal. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفعلنا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا وافتح العارفين فاكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور أخلاقنا بنور القرآن اللهم نور أعمالنا بنور القرآن اللهم اغفر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم فرج أمة محمد بحق سيدنا محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم سلمنا من الإلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.